Ada Ya. kata memaafkan dari seorang Joko Widodo begitu ya. Tapi pengecualian RRT, Roy, Risma dan juga Tifa. Ya, Kenapa? saya rasa sebetulnya nggak ada ya perkataan bahwa beliau itu tidak memaafkan. Apalagi beliau ini adalah seorang negarawan dan juga mantan pemimpin Republik ini. Ya. Hablum minan nasnya, beliau itu pasti akan memaafkan semua, ya, yang bersalah maupun yang katakanlah tanda kutip merasa tidak bersalah seperti itu ya. Kalau meminta maaf kepada beliau, ya semua terbuka untuk itu. Ya. Hablum minan nas kan begitu. Tapi kalau dikatakan bahwasanya itu ada 3 orang, tidak menurut saya ya, pendapat saya tidak. Karena beliau itu juga mengatakan ya kita terima semua yang meminta maaf Jadi yang itu ya. menyampaikan- Tapi kan ada penegasan Bang dari Tapi ini ada tapinya memang. Oke. Karena ini sudah masuk ke proses hukum, Oke. ya. Tetaplah hukum itu pasti berjalan seperti apa adanya kan. Itu tidak bisa dipungkiri untuk masalah itu. Tapi yang jelas kalau kita bicara bahwasanya dipilih-pilih itu tidak. Oke, jadi Ya. tidak ada pilih-pilih. Tidak ada pilih-pilih. Tapi hukum tetap berjalan. Hukum pasti tetap berjalan karena ini sudah masuk ke proses hukum. Oke, Bang Raffi tadi kayaknya saya dengar. Ya ini kan harus Interupsi. diklarifikasi dulu dong. Oke. Tadi ada pernyataan kan di televisi 3 orang tidak dimaafkan. Dan ini menjadi tema interupsi kita. Nah kalau dia mengatakan bahwa nggak pilih-pilih, nggak cherry picking begitu ya. Ya berarti kan tema kita berubah dong. Ini kan akan mempengaruhi arah debat kita. Ya. Jadi mana yang benar nih sesama pendukung Jokowi ini beda-beda interpretasinya. Pemberi pesannya yang nggak benar, nggak jelas. Ataukah penerima pesannya antara Azwan sama Franz tadi. Begitu. Klarifikasi dulu bro. Ini ya. Kalau Klarifikasi kita sudah dulu. mengatakan hablum minan nasnya. Iya. Nah, itu kan Ya, interpretasi kita ente. bicara itu kan hablum minan nasnya dia nggak memilih-milih untuk itu. Oke. Ya kalau untuk bisa katakanlah siapa yang dipilih itu ya 5 orang atau 3 orang itu memang konteksnya kan pribadinya Pak Jokowi ya. Tapi kalau kita bicara secara global ya yang katakan hablum minan nasnya itu Pak Jokowi nggak ada sekat-sekat. Kita nggak bicara tafsir, yang kita bicarakan itu fakta, yang dia omongkan tuh apa. Pemberi pesannya, Franz mengatakan 3 orang tidak dimaafkan, yang lainnya boleh dimaafkan. Nah itu akan berpengaruh pada diskusi kita kan. Oke, Bang. Kita mau mendiskusikan Saya apa rasa nih? diskusi-diskusi ini kan kita jalan saja masalah diskusi. Iya. Kalau bicara 3 orang itu Jangan yang jelas dibilang itu diskusinya ya. apa Kalau gimana? dari sisi saya kan sudah mengatakan itu ya. Jangan Kalau sisi kita Anda, bicara saya hablum minan butuh nas Pak klarifikasi. Jokowi itu tidak akan memandang-mandang. Bro, Oke. Kalau ada orang meminta klarifikasi. maaf Karena dia akan Jokowi memberikan seorang maaf. negarawan Karena sejati Karena yang seorang memaafkan. negarawan Klarifikasi sejati dia. untuk itu. Oke. Ya kan? Oke. Saya tambahin dikit ya, Mbak ya. Nah, Oke, silakan Bang Jadi, Rifai. kalau ini mungkin statement- lebih jelas nih. Oke, baik, kalau baik, statement dari silakan. Pak Jokowi sih sebenarnya clear. Jadi intinya tidak ada mengklaster kanan dan kiri, semua akan dimaafkan, namun proses hukum tetap jalan. Oke. Itu clear, kalimatnya seperti itu ya. Dan ke kami, Oh, tapi berarti sebenarnya salah dong, sampai hari ini Frans satu tadi. loh Mbak. Salah Terlepas dia. dari persoalan ada klaster atau tidak ada klaster, pertanyaannya memang sudah ada yang minta maaf. Iya, iya. Belum ada juga gitu loh. Oke. Jadi ini kita membahas sesuatu yang masih belum jelas. Oke. Berangkat lagi dengan klaster. Saya menghormati pendapat dari Pak Ketum Bara ya. Tapi Iya, kembali Bara lagi JP, kami sebagai ya. lawyer hanya mendengar langsung dari Pak Jokowi. Oke, Statement tadi Pak Bang Jokowi Raffi clear, bilang seperti itu. salah. Apanya yang salah, Bang? Iya kan tadi Franz bilang, Ketum Bara JP, bahwa Jokowi akan memaafkan kecuali yang 3. Maka dijadikan kan, Oke. Roy, Rismon, Tifa tidak akan dimaafkan, Iya. ya kan? Saya sebagai lawyer mereka juga harus pasang kuda-kuda karena saya lihat mode mereka juga tidak mode minta maaf, ya kan? Coba lihat tuh tweet-tweet Dr. Tifa misalnya. Wah itu kan modenya mode terus-menerus, Menyerang. bukan menyerang lah, mengkritik, kencang. mengkritisi, Oke, ya kan? oke. Respon juga begitu. Oke. Kemudian Roy Suryo juga begitu. Bahkan Roy Suryo dengan tegas mengatakan ngapain minta maaf. Jadi maksud saya adalah kalau yang dituju itu adalah 3 orang itu RRT, Roy, Rismon, Tifa, saya bisa konfirmasi, pastikan bahwa tidak ada niat mereka meminta maaf. Karena persoalannya adalah ada 2 hal. Ini adalah soal hukum dan ini adalah soal politik, ya kan? Oke. Gitu. Dua-duanya sama-sama penting untuk digarisbawahi. Karena tidak hanya kita melihat persoalan ijazahnya, tapi kita melihat kepemimpinan Jokowi juga 10 tahun ke depan. 10 tahun yang lalu sudah kan. lalu, iya. Dan kemudian ya kalau kita lihat tweet mereka, kemudian sikap mereka, ya mereka menganggap tidak hanya soal ijazah palsu, tetapi Jokowi adalah pemimpin yang gagal. Dan bahkan Dr. Tifa menambahi dengan penyakit autoimunnya. Rambut mulai hilang, mulai botak, kemudian badan makin mengecil, kemudian kulit berubah, moon face dan lain sebagainya. Itu apa hubungannya, Bang? Ya kalau kita bicara tentang head to head, kita kan bicara siapa sesungguhnya yang sedang menderita kan? Apakah para tersangka ini
Interupsi ya? Apakah live, apakah yang tersangka yang menersangkakan yang kemudian menderita. Kan jadi ada hal-hal seperti itu yang kita juga harus garis bawahi. Ya, kalau kita bicara mengenai memaafkan, boro-boro memaafkan. Tapi tadi Saya dikatakan menganggap jangan-jangan Jokowi ingin game over, ya kan? Karena coba bayangkan kalau seandainya ini sampai di sidang nanti, kan Pak Jokowi harus datang ke sidang sebagai pelapor, sebagai pengadu kan? Dan Nanti beliau akan siap. sebentar, tapi akan tadi diskrutinai, tidak hanya ijazah palsunya tapi 709 dokumen itu. Jangan lupa bahwa ijazah itu harus didapatkan secara sah, ya kan? Kalau seandainya misalnya gini, dalam agama tertentu ya. Oke, sebentar sebelum kita bahas Oh ya, agama boleh, tertentu silakan. tadi. Narasi ini justru memperlihatkan adanya ketidaksinkronan pesan dari kubu Joko Widodo Sumiri. Di satu sisi, Andi Azwan menyampaikan bahwa Jokowi adalah sosok negarawan yang membuka pintu maaf bagi para penuduh ijazah palsu. Namun, pernyataan itu langsung dipatahkan oleh Refli Harun yang menegaskan bahwa hal tersebut hanya persepsi Andi Azwan, bukan pernyataan eksplisit Jokowi. Bahkan, Refli menekankan proses hukum tetap berjalan, terlepas dari ada atau tidaknya maaf. Pertanyaannya kemudian menjadi relevan dan krusial. Jika para tersangka, termasuk RRT dan lainnya, secara terbuka menyatakan tidak ingin meminta maaf, lalu untuk siapa sebenarnya pintu maaf itu dibuka? Situasi ini membuat narasi maaf memaafkan terkesan tidak memiliki subjek yang jelas, bahkan cenderung kontradiktif. Tidak ada permohonan maaf, tidak ada pengakuan kesalahan, namun wacana memaafkan terus dilempar ke ruang publik. Alih-alih meredakan konflik, hal ini justru menimbulkan kesan janggal dan tidak proporsional. Lebih jauh lagi, Refli Harun mengutip pernyataan Dr. Tifa yang menyinggung dugaan kondisi kesehatan Joko Widodo, termasuk klaim soal penyakit autoimun. Klaim ini tentu belum pernah dibuktikan secara medis di ruang publik, namun kemunculannya dalam diskursus hukum dan politik menimbulkan pertanyaan lanjutan. Apakah tekanan berkepanjangan dari polemik ijazah ini telah mempengaruhi kondisi psikologis Jokowi? Sekali lagi, ini bukan kesimpulan, melainkan pertanyaan investigatif yang wajar muncul ketika isu pribadi mulai diseret ke ruang debat publik oleh pihak-pihak yang terlibat langsung. Yang semakin menguatkan kesan anomali adalah sikap para tersangka yang justru terlihat tenang, konsisten, dan tidak menunjukkan niat berdamai. Tidak ada kepanikan, tidak ada permohonan maaf, bahkan sebagian menegaskan siap menghadapi proses hukum hingga putusan akhir. Maka publik berhak bertanya, apakah narasi maaf ini benar-benar lahir dari kebutuhan hukum dan keadilan, atau justru bagian dari strategi komunikasi politik untuk membentuk persepsi korban? Selama ijazah tersebut belum diuji secara terbuka, independen dan transparan di persidangan, polemik ini tampaknya tidak akan selesai. Dan selama pesan dari kubu Jokowi sendiri masih saling bertabrakan, wajar jika publik terus meragukan. Ini soal hukum atau sekadar permainan narasi? Licik This is a lah. professional opinion. Baik, saya mau dengar dulu professional opinion mungkin dari Dia Bang bukan Kozi. seorang dokter yang berpraktek. Opinion. Oke. Kalau dia dokter berpraktek ya, oke lah kalau bisa memberikan suatu opini untuk itu. Oke, baik saya ke Bang Kozi. Bang, 3 orang pengecualian kata Baradae JP. Apakah Jadi- memang itu penting? Karena tadi kalau kata Bang Refli, tadi dianggap seperti cukup penting ya ada pengecualian itu tadi. Coba kalau dari Bang Kozi? Saya melihat Dia ini ini mendinai kalau ada pengecualian gitu. Oke, coba Bang Kozi. Saya melihat ini kan manuver yang mengkonfirmasi saudara Joko Widodo itu licik sekaligus pengecut. Liciknya adalah dia berharap bahwa dengan membuat klaster 3 orang yang tidak dimaafkan, yang lain dimaafkan, seolah-olah nanti akan ada keterbelahan antara terlapor sehingga mereka tidak solid, sehingga ada yang buru-buru datang ke Solo, sowan minta maaf agar segera diselesaikan, sehingga yang menjadi tersangka hanya 3 saja, yang lainnya bisa selamat begitu. Nah, tapi itu kan yang tidak terjadi begitu. Sekaligus pengecut kenapa? Karena nama itu tidak pernah muncul dari saudara Joko Widodo sendiri begitu. Jadi kan kronologisnya Willem dulu yang datang, Baradae JP menyatakan ada 12, yang lainnya bisa dimaafkan, namun khusus 3 tidak. Tapi juga tidak pernah sebut nama loh. Tafsiran-tafsiran saja yang beredar. Bahwa tafsiran itu tidak mungkin tidak kecuali ketiga itu, tapi ini tidak pernah secara eksplisit muncul dari saudara Joko Widodo. Yang kedua pengecutnya adalah bahwa kepengecutan ini sebenarnya mengkonfirmasi seolah-olah harus diakhiri di proses ini sehingga tidak perlu ke persidangan. Kenapa demikian?
Jadi tadi benar kata Bung Rifai, memang siapa yang minta maaf? Dan siapa yang sudah diputus bersalah sehingga dia harus minta maaf? Dalam kasus ijazah palsu ini, apakah dengan mendekatkan dokumen ijazah kepada orang yang berstatus tersangka yang meminta ditunjukkan, kemudian BIM salah BIM, ijazah itu menjadi asli? Oh tidak, ini prosesnya masih panjang. Dan kami sudah meminta akses agar bisa diteliti lebih lanjut dengan mengajukan opsi untuk melakukan tes secara independen terhadap objek itu. Artinya apa? Terkandung satu manuver bahwa saudara Joko Widodo memang benar kata Bung Refli, kelelahan sehingga dia mencoba menghindari, tetapi seolah-olah penghindaran proses hukum itu bukan inisiatif dari saudara Joko Widodo, tapi pihak-pihak yang merasa tertekan dengan satu tersangka kemudian minta maaf dan dihentikan dengan cara maaf. Ini kan pengulangan. Kenapa? Kita urut. Awal-awal saat saudara Joko Widodo 30 April yang lalu membuat laporan polisi, sudah muncul dari kuasa hukumnya berstatement, demi kesatuan bangsa lebih baik ini dihentikan. Seolah-olah dengan manuver itu orang yang dilaporkan itu takut dan buru-buru. Pak Jokowi, saya minta maaf ya. Udahlah ijazahnya asli begitu. Coba Kan saya enggak. tanya. Mbak Rifai, Kemudian yang apakah kedua, benar seperti itu, saya Bang? tambahkan Kelelahan? Ada lagi saya tambahkan lagi. Oke. Kemudian setelah naik status tersangka, juga ada orang yang bernarasi seolah-olah menjadi pihak kemudian ingin mendamaikan dengan komisi kepolisian. Harapannya apa? Kan agar bisa ada perdamaian sehingga dicabut perkara itu karena damai. Sehingga wibawa Joko Widodo menjadi naik begitu. Tapi ini juga gagal. Kenapa? Karena klien-klien kami baik di klaster pertama, klaster kedua itu memang pejuang. Bahkan setelah didekatkan dokumen itu, saudara Joko Widodo yang meyakini itu akan menjatuhkan mental orang-orang yang jadi terlapor ini, tidak. Oke, Bahkan baik, saya Rustam tangkap. Effendi mengatakan satu. Rustam Effendi setelah diperlihatkan ijazah itu dia bilang, oh itu palsu Pak Polisi, itu bibir bukan bibir Jokowi, itu mata bukan mata Jokowi, itu telinga bukan telinga Jokowi, Baik. ijazah itu palsu. Saya Nah, tangkap tambah poinnya, Bang sedikit. Rifai. Roy Boleh Suryo Anda bilang klarifikasi, Bang, apakah benar? 99,9% palsu. Kelelahan dan juga Tetap. ingin semuanya itu berdamai. Coba silakan, Bang. Enggak juga. Jadi kembali lagi kalau Pak Jokowi kan tujuan utama melaporkan, saya ulang-ulang harus sampaikan bahwa pertama ingin soal ijazah ini clean and clear, ya. Lalu kedua ingin nama baiknya dipulihkan sehingga proses hukum itu yang ditempuh. Nah, bahwa beliau membuka kemungkinan untuk memaafkan, kembali lagi itu kan hanya hubungan sebagai sesama warga negara ya. Dengan tetap ini diselesaikan secara proses hukum. Sekalipun hukum ini juga sebenarnya kalau kita pelajari KUHP yang baru ini ada 3 alternatif. Orang yang mengaku bersalah dan minta maaf, dia bisa menempuh restoratif justice, dia bisa menempuh plea bargain, dia juga bisa mendapatkan diri sebagai saksi mahkota. Yang ketiganya ini ada kemungkinan untuk mendapatkan keringanan ataupun dihentikan perkaranya. Jadi ini juga hukum, ini penjelasan secara hukum kan. Pak Jokowi berkali-kali bilang, saya maafkan tapi perkara ini selesaikan secara hukum. Kenapa harus hukum? Terlepas dari keringanan yang didapat, tetap kita butuhkan apa? Kepastian bahwa ijazah itu asli. Ya, karena kalau sekedar berhenti begitu saja nggak ada pembuktian ijazah, start from beginning lagi gitu. Iya, Ini mau oke. sampai kapan lagi? 2 tahun lagi diributin lagi, pemainnya orang lain lagi kan capek gitu. Pernyataan soal pintu maaf yang disebut-sebut dibuka oleh Joko Widodo justru memunculkan tanda tanya besar. Dalam forum interupsi, pengacara Ahmad Khozinuddin menilai narasi maaf tersebut bukan sekadar gestur personal, melainkan manuver politik hukum yang patut diuji secara kritis. Menurut Khozinuddin, munculnya isu bahwa akan ada pihak yang dimaafkan dan pihak yang dikecualikan berpotensi menciptakan kesan pengelompokan tersangka. Narasi ini, kata dia, bisa dibaca sebagai upaya membangun persepsi seolah-olah ada jalan keluar bagi sebagian pihak, sementara pihak lain diposisikan berbeda. Dalam kacamata kritis Khozinuddin, pola seperti ini berpotensi memecah soliditas para terlapor, meski hal tersebut tidak pernah disampaikan secara eksplisit oleh Joko Widodo sendiri. Khozinuddin juga menekankan bahwa tidak pernah ada penyebutan nama secara langsung dari Joko Widodo terkait siapa yang dimaafkan dan siapa yang tidak. Yang beredar di ruang publik menurutnya lebih banyak berupa tafsir dan asumsi yang berkembang dari pernyataan pihak-pihak di luar Jokowi. Karena itu, ia menyebut narasi tersebut problematik jika dijadikan dasar untuk membangun kesimpulan hukum atau moral. Namun menariknya, di titik ini Khozinuddin sejalan dengan pernyataan pengacara Jokowi, Rifali, bahwa secara faktual hingga saat ini tidak ada satupun tersangka yang mengajukan permintaan maaf. Dengan kata lain, perdebatan soal siapa dimaafkan dan siapa tidak dinilai prematur, karena prasyarat utamanya, permintaan maaf, tidak pernah terjadi. Bagi Khozinuddin, persoalan mendasar bukan soal maaf atau tidak maaf, melainkan proses hukum yang belum selesai. Ia menegaskan, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak semestinya dibangun narasi seolah-olah
telah ada pihak yang benar dan pihak yang bersalah. Dalam kerangka itu, ia mempertanyakan relevansi wacana maaf di tengah proses hukum yang masih berjalan dan belum mencapai pembuktian final. Narasi pintu maaf akhirnya dipandang sebagai isu yang lebih bersifat politis dan komunikatif ketimbang yuridis. Apakah ini sekadar salah tafsir publik, strategi komunikasi, atau memang bagian dari dinamika besar perkara ijazah Jokowi? Itulah yang kini menjadi medan investigasi dan perdebatan terbuka di ruang publik. Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.